Oke, teman-teman, kembali lagi ya bersama saya dengan Teguh Hamzah Pansuri di NFC Forex TV. Oke, video ini saya akan bahas ya dan saya akan tunjukkan ke teman-teman ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya nih, teman-teman mau nggak nih saya tunjukkan ya bagaimana cara entry yang akurat ya, yang menawarkan dia low risk tetapi high reward dan high probability. Oke, komen mau, kalau misalnya mau, tonton terus sampai dengan video ini selesai ya, biar teman-teman dapetin jawabannya. Dan bisa diimplementasikan, bisa dimasukkan ke dalam trading teman-teman ya, cara entry yang akurat yang memiliki low risk, high reward, dan high probability. Nah, teman-teman ya, sebenarnya itu ada banyak ya trader yang menanyakan, oke, win rate-nya ini berapa? Gitu ya. Kalau misalnya win rate-nya sampai dengan 90%, saya ikut dah gitu. 99% bahkan ya, ada nggak gitu ya. Kalau berbicara tentang win rate ya teman-teman ya, itu akan sangat sulit teman-teman dapatin dan saya yakin, saya jamin tidak akan pernah dapat, tidak akan pernah ada ya. Nah, jadi apa? Yang kita simpel aja lah, kita buat simpel aja dalam tradingnya teman-teman ya. Trading ini menawarkan 3 hal. Ya, kalau misalnya kita trading tanpa 3 hal ini, sebaiknya kita skip aja. Ya, nah 3 hal itu apa tadi? Low risk, dia memiliki atau menawarkan high reward, dan memang cara tradingnya atau strategi tradingnya high probability. Nah, jangan sampai ada pertanyaan dari teman-teman ke dalam diri teman-teman atau teman-teman masih ragu dalam trading. Yang saya entry atau yang saya buat area ini benar nggak ya? Oke, coba kita cek ya. Coba kita cek. Apakah area yang Anda entry, trading plan yang Anda buat, ini adalah entry yang akurat atau tidak? Nah, cara ngeceknya gimana? Yang pertama, dia menawarkan low risk nggak? Sekaligus saya bahas ini. Apa itu low risk? Low risk itu teman-teman bukan berarti Anda trading dengan lot kecil. Ingat ya, low risk itu kalau misalnya kita membuat trading plan ya, low risk itu adalah kalau misalnya keluar dia berarti sekian pip, contoh misalnya ya 50 pip, let's say kita bilang ya. Kalau misalnya salah, saya akan keluar dengan 50 pip. Nah, kemudian yang kedua apa? High reward. Kalau misalnya saya menang, saya dapetin 100 pip, 2 kali lipatnya dari low risk. Oke, dari sini paham ya? Jadi, kalau misalnya teman-teman trading, coba dilihat ini. Ada 2 hal ini enggak? Sebelum yang masuk ke yang 3 ya. Ada 2 hal ini enggak? Low risk atau dan high reward enggak? Kalau misalnya yang ditawarkan, waduh saya bingung nih Mas Teguh. Ini risknya berapa pip ya? Apakah 100 pip atau 120 pip atau 150 pip? Ambigu nih, nggak jelas ini ya kan, samar-samar, abu-abu. Jadi teman-teman, kalau misalnya masih abu-abu kayak gitu, sebaiknya Anda jangan trading di situ, bukan di area itu Anda trading. Ditambah lagi Anda tidak tahu rewardnya sampai mana ini. Ini rewardnya di mana ya? Jangan-jangan Anda trading risknya segini, rewardnya segini, setengahnya. Ini tidak baik, ini tidak sehat. Kalau misalnya ketemu area-area seperti itu, lebih baik skip. Oke, jadi saya ulangi, low risk itu bukan berarti lot Anda kecil atau risk Anda gunakan kecil, ya, tetapi low risk ini berbanding terbalik dengan high rewardnya. Kalau low risk menawarkan 50, berarti Anda harus tahu area ini bisa menawarkan profitnya itu 2 kali lipat daripada low risknya. Minimal 2 kali lipat. Ya, lebih-lebih bisa jadi 3 kali lipatnya. Nah, yang ketiga adalah high probability. Bagaimana Mas Teguh menentukan high probability? Gampang. Gampang banget teman-teman ya. Oke, kalau begitu saya akan langsung tunjukkan ke sama teman-teman ya. Ini dalam sebuah chart dan ini ada SAUUSD ya. Sebelum kita trading ya, oke ini kita kembali berapa? Kita kembali beberapa langkah dulu ke belakang ya. Sebelum kita membuka chart. Teman-teman seharusnya di sini udah tahu dong ya. Yang pertama kali kita lihat ke dalam sebuah chart, ketika dalam chart seperti ini gitu kan, Anda sudah tahu itu menjadi buyer atau menjadi seller. Kalau misalnya pertanyaan itu aja belum bisa Anda jawab, nggak usah ngomong ini low risk atau high reward dan high probability nggak usah jawab itu dulu. Ketika masuk ke SAUUSD H1 seperti ini ya kan, Anda sudah tahu belum? Saya mau jadi buyer atau menjadi seller? Kalau misalnya sudah tahu, baru lihat. Oke, kita cari area-area yang memiliki atau yang menawarkan low risk dan high reward. Yang mana ya areanya gitu ya. Nah, teman-teman ya, berarti apa? Teman-teman harus tahu apa? Harus tahu Anda menjadi buyer atau menjadi seller. Ketika Anda harus tahu menjadi buyer atau menjadi seller, maka Anda harus tahu apa itu berarti trend, ya kan? Trading itu bukan berarti harus ada entryan ya.
trading itu kalau misalnya tidak ada peluang, Anda sudah trading. Dan Anda bisa saya sampaikan, ya, Anda sedang dalam keadaan profit. Udah profit pasti. Ketika Anda trading dengan ketidakjelasan, atau ketika Anda tidak trading karena ketidakjelasan, Anda sudah profit. Profit duluan ya, profitnya udah di DP, ya, di depan gitu ya. Nah, teman-teman, di sini saya akan contohin ya, ini di SAUUSD. Kita tahu ya, kalau misalnya harga, ini contoh ya, harga, kalau misalnya harga sudah higher high dari pivot sebelumnya, ya ini higher high, ini ngebentuk higher high ya kan, contoh contohnya itu gini teman-teman, biar lebih jelas ya buat teman-teman. Nah, ini dia. Oke, ini udah higher high belum? Dia sudah higher high dari yang pivot ini. Kalau misalnya sudah higher high dari pivot ini, maka kita akan mencari area yang ada di sekitaran ini. Ya, dari sini sampai kemari. Ops, ini saya hilangin dulu. Nah, kita akan mencari area, berarti jadi area apa? Area buy ya. Kita mencari area buy dari titik terendah sini sampai dengan titik tertinggi ini. Kalau area buy ya teman-teman berarti sudah tahu area buy itu adalah rally base rally ya. Kita cari rally base rally-nya mana ya? Rally base rally-nya itu adalah ini. Ya. Dari sini sampai dengan ke sini. Ini rally base rally. Oke, ya. Ini rally base rally dan kemudian harga sudah masuk ya, ternyata harga sudah masuk dan tadi kita lihat harganya sudah ke atas ya. Kita cek harga masuk dan harga profit berarti ya. Ini dalam keadaan profit berarti. Oke. Kenapa kita tahu ini adalah uptrend ya, karena dilihat dari apa nih, dari si market structure-nya. Nah, selanjutnya sekarang ada di sini. Ya. Contoh lagi. Ini harga udah nyentuh ke sini, udah nyampe ke atas ini, teman-teman. Dia melanjutkan tren, ya. Dia sudah break pivot sebelumnya belum? Break pivot sebelumnya adalah yang ini. Harga sudah ada di sini berarti dia sudah break pivot, ya. Maka kalau misalnya harganya sudah break pivot seperti ini, berarti kita udah tahu juga kita sudah menjadi buyer, berarti kan kita menjadi buyer karena harga uptrend. Nah, kita cek di sini ya kan, mana area yang memberikan peluang, yang memberikan low risk dan high reward. Oke? Low risk itu seperti apa? Ini ya, ini saya contohin lagi. Yang pertama adalah low risk. Ya, ingat low risk itu bukan low risk itu bukan Anda menggunakan lot kecil, ya. Ini low risk, ya. Low risk. Ini low risk. Oke. Nah, kemudian high reward-nya apa? High reward-nya itu adalah easy money target atau profit zone-nya, ya. Ini profit zone-nya. Ini saya buat warna hijau. Ya. Oke. Di sini adalah high reward. Dalam kurung di sini adalah profit zone, ya. Profit zone itu apa lagi? Private. Ini keseringan ikutan apa? Live jadinya private ya. Profit zone ya. Profit zone itu apa? Adalah zone untuk apa ya? Area yang akan dimakan dari trading plan kita gitu. Area tempat kita profit adalah di situ gitu ya. High reward-nya apa? High reward-nya adalah profit zone. Nah, jadi low risk dan high reward ini adalah berkebalikan ya, berkebalikan dari low risk dan atau dari area yang kita akan entry dan tempat yang akan kita ambil taking profit. Jadi kalau misalnya low risk-nya ini menawarkan berapa pip di sini, berapa pip, kita cek jumlah pip yang ada di low risk ini adalah sekitar 309 pip ya. 309 pip, tetapi kita tahu ternyata profit zone-nya itu bisa sampai dengan 1264 pip. Ya, 1264 pip. Jadi bisa 4 kali lipatnya berarti ya. 4 kali lipatnya dari 300 pip dari low risk-nya. Maka ini bisa kita masukkan ke dalam trading plan kita. Nah, udah seperti itu belum trading plan-nya? Sudah seperti ini belum? Ya, kalau misalnya sudah seperti ini, oke.
Selanjutnya berarti pertanyaan ketiga adalah, ya, ini high probability enggak Mas Teguh? Ya kan? High probability enggak? Oke, kita cek aja, kita lihat aja high probability enggak gitu ya kan. Nah, high probability-nya adalah di sini ya. Yang ketiga, high probability-nya adalah, ya, cari area yang ada Fibo-nya. Dalam kurung di sini saya sering menggunakan adalah 618 ya. 382 saya pakai juga teman-teman, tapi itu nanti kita lihat konteksnya lain. Tapi teman-teman saya akan fokuskan kepada 618 ya di sini ya. Oke, dia menawarkan low risk, dia menawarkan high reward, dan cara ini high probability. Gitu ya. Kalau misalnya udah dapat 3 ini teman-teman, selamat. Anda sudah benar. Anda tinggal nunggu profitnya, ya kan? Bisa jadi Anda sudah tahu area ini, Anda sudah tahu cara strategi ini, tapi belum profit, berarti profitnya masih tertunda, ya. Coba dilakukan secara konsisten lagi. Oke, kita cek ya. Apakah ini high probability, ya? Jadi teman-teman udah paham ya apa yang dimaksud dengan low risk ya dan high reward. Nah, selanjutnya kita cek apakah ini profit gitu kan? Kalau misalnya kita cek di sini harga naik terus teman-teman, di sini ada 618 harga sentuh dan dia makan area profit kita, ya. Oke, sampai di sini kan? Ini dia nyentuh masuk dan dia makan area profit kita. Inilah tempat profit zone-nya. Inilah yang disebut dengan high reward-nya. Dia punya high reward dibanding dengan low risk-nya, dibanding dengan areanya. Oke? Nah, selanjutnya kita cek lagi. Mana market structure-nya? Saya menggunakan market structure, teman-teman, ya. Oke, di sini ini harga sudah nyentuh lagi ke atas, ya, sudah nyentuh lagi, udah ngelewatin pivot ini, ya, sudah ngelewatin pivot ini. Berarti kita akan cari lagi UFO yang ada apa? Yang ada badaknya. Oke, yang ada Fibo-nya 618. Coba cek lagi, ini Fibo-nya, ya. Ini area, ya. Sorry. Oke, ini area. Nah, ini low risk enggak? Gitu ya. Jadi low risk itu bukan hanya areanya kecil ya, teman-teman ya. Areanya kecil dan berbanding terbalik dengan reward-nya. Berarti reward-nya harus bisa lebih besar daripada area entry kita. Jadi kalau misalnya area entry-nya ini, jadi ingat kan, reward-nya jadi harusnya berapa? Minimal 2 kali. Kalau ini ke atas, berarti udah berapa kali nih? Ya, jadi banyak ya berarti kan, teman-teman bisa cek sendiri. Kalau di sini 1, 2, 3, 4, kita hitung pakai ini aja, pakai Fibo ya. Nah nih, berarti bisa sampai 5 kali area reward-nya. Wah, ini cocok banget. Berarti kalau misalnya harga akan masuk ke area kita, kemungkinan besar sampai dengan TP5-nya ini jauh lebih besar gitu ya. Biasanya saya akan, kalau misalnya teman-teman trading di prop firm ya bisa ambil sampai dengan TP2 gitu ya. Atau sampai dengan TP3 maksimalnya. Gitu. Oke. Ini area ini sekali lagi low risk enggak? Belum tahu. Kalau misalnya kita belum ngecek reward-nya. Sekarang kita reward-nya udah diketahui. Oh, ternyata reward-nya bisa sampai dengan 5 kali daripada area ini. Berarti ini menawarkan high reward. Oke, high probability entry. High probability entry-nya ada di area Fibo 618. Ini 618. Kita cek harganya masuk. Harganya masuk. TP1, TP2, TP3. Oke, sampai dengan TP4 dan misalnya ya. Oke, sampai sini aman ya, tuh ya. Belum sampai dengan TP4 harga balik lagi dan udah kembali lagi ke awal ya, udah ngelewatin areanya. Paling tidak di sini kita udah profit. Kalau misalnya Anda ngambil TP2 atau ngambil TP3. Oke, selanjutnya harga kemana lagi nih? Harga naik ya. Oke. Sebentar di sini ya, ini saya hapus saja. Nah, ya kan? Ini harga udah nge-break lagi. Ya. Kalau misalnya gini, oke, ini saya kelewat teman-teman ya. Kalau misalnya ini seperti ini Mas Teguh, nah keadaannya seperti ini. Ini udah turun nih Mas Teguh. Oke, bagus, benar. Dia dalam keadaan downtrend berarti ya. Dalam keadaan downtrend. Terus, apa tadi? Ingat 3 hal tadi? Ada nggak low risk-nya? Low risk-nya mana ya? Ini tidak ada areanya bahkan.
Profit zone-nya, iya profit zone-nya, tapi kayaknya mau entry-nya di mana gitu kan. Oke, kalau misalnya di sini ada drop base drop teman-teman, ya mungkin teman-teman sangat mencintai UFO misalnya kan, ini ada UFO tapi Mas Teguh, aku akan mau entry di sini. Oke, boleh-boleh aja ya. Oke, pertanyaannya, dia low risk enggak? Belum tahu. Coba hitung. Menawarkan 2 kali lipat enggak? Oke, ini 1. Kemudian 2. Oke, dia menawarkan 2 kali lipatnya Mas Teguh. Oke, berarti ini sudah low risk, ini high reward berarti kan? Sudah high reward, ada 2 nih. Tetapi high probability enggak? Bentar, ya kan? High probability itu apa? High probability itu adalah UFO yang ada 618-nya. Oke, karena saya menggunakan market structure, saya langsung tahu di sini ada 618-nya. Ini 618-nya di sini, tetapi tidak ada UFO-nya Mas Teguh. Oke, berarti hal yang ketiga, ini nggak ada di sini. Kira-kira kita ambil nggak ya? Kalau misalnya teman-teman agresif tadi ya, teman-teman agresif, aku mau ambil, aku akan hajar semua UFO misalnya. Ya boleh-boleh aja, silahkan gitu ya. Tapi saya trading mengandung 3 hal ini. Low risk, high reward, dan high probability. Karena di sini tidak ada high probability, saya skip. Oke, gampang ya. Selanjutnya yang terjadi adalah harga terus naik. Sempat merespon area UFO kita, habis itu UFO sell-nya tadi, habis itu harga melebihi daripada pivot ini. Kalau harga sudah melebihi dari pivot ini, maka selanjutnya seperti apa lagi? Yuk, cari lagi, cari setup lagi, cari setup baru lagi. Gampang ya? Cari setup barunya seperti apa? Cari setup barunya berarti kita akan mencari area yang ada di sini, gitu kan? Area yang ada di sini. Titik terendah ini sampai dengan titik tertinggi ini. Oke? Jadi yang pertama itu apa Mas Teguh? Yang pertama berarti kita bisa langsung simpulkan bahwa ya udah kita cari yang high probability dulu aja. High probability-nya berarti apa? Fibo 618. Oke, Fibo 618-nya di mana? Fibo 618-nya ada di sini. Warna oranye ini kan. Berarti areanya adalah ini. Oke, ini dia areanya. Ya, ini adalah area high probability. Selanjutnya baru kalau misalnya teman-teman mau balikan pertanyaannya ya kan, dia menghasilkan apa, menawarkan high reward enggak? Ya tinggal dicek nih dari sini sampai ke sini, kira-kira sampai TP5 enggak? Ya kan, cek aja pakai ini. Oke, sampai TP4 doang, ya kan? Paling tidak untuk TP2 ini selesai. Saya mau ambil ini, ya kan? Jadi kalau misalnya pun ngambil TP2 ini sangat easy money target saya bilang ya. Ini kemungkinan sampai dengan TP2 sangat easy, sangat mudah gitu ya. Oke, kalau sudah menawarkan high reward, berarti kita tahu ini low risk. Jadi kita bisa masuk di area ini. Gitu ya. Jadi kita tunggu harga, ternyata kita cek di sini. Masih nunggu. Harga masuk di sini, teman-teman, perhatikan. Harga masuk di sini nyentuh TP1, nyentuh TP2 dan nyentuh TP3. Oke. Ya, Ini ya. Nyentuh TP1, nyentuh TP2 dan nyentuh TP3. Selesai. Kita profit di sini, profit. Ya. Apalagi. Ya kan? Ini kalau misalnya teman-teman yang ini ambil misalnya 618 nya kan nggak ada juga, nggak ada UFO-nya, kan gitu ya. Oke, sekarang udah semakin jelas ya. Satu lagi. Ini langsung kena harga drop lagi dan cut loss ya. Harga drop lagi dan cut loss. Selanjutnya, ini hari Kamis. Kemarin hari Rabu, saya langsung gambar ada areanya dan saya langsung entry di sana dan profit juga ya kan. Contoh misalnya ini. Oke, ini dia areanya. Ya kan? Ini cut loss? Yes, cut loss. Saya juga cut loss, teman-teman. Ya, ini cut loss. Karena ada yang diambil sampai dengan TP5 ya, teman-teman. Nah, kemudian ketika ngebentuk lower low seperti ini, dia nge-break low ini, ya berarti kita bukan lagi menjadi buyer, tetapi kita menjadi seller. Gitu ya. Kita menjadi seller. Nah, selanjutnya apa? Ini saya hapus dulu biar nggak pusing. Ini saya hapus juga biar nggak pusing. Oke. Tadi cek ya. High probability-nya di mana ya? Oke, ini 618 ya Mas Teguh. Oke, 618-nya ada di sini. Ini ya, 618-nya ada di sini. Oke.
Kemudian dia menawarkan high reward enggak ya? Nah, ini agak tricky ya. Apakah dia bisa 2 kali lipatnya? Coba kita cek misalnya kan. Nah, oke, dia ternyata menawarkan 2 kali lipat daripada low risk-nya, daripada area yang akan kita entry ya kan. 1, 2 kali lipat, nggak sampai dengan ketiga. Kira-kira ini layak nggak kita entry? Dia sudah menawarkan 2 kali lipat reward-nya ya, dan dia ada di high probability. Apakah dia low risk? Low risk karena sudah 2 kali lipatnya. Nah, sekarang layak enggak? Apakah saya entry di tempat yang tepat? Enggak. Kira-kira pertanyaan itu akan muncul lagi enggak sama teman-teman? Oke, kita cek ya. Cut loss saat itu dan harga masuk, TP1, TP2 selesai. Harga masih ada di sini. Ya kan sekarang. So, menurut teman-teman, simple enggak kita trading? Apa yang membuat Anda khawatir? Apa yang membuat Anda ragu dengan dengan setup yang Anda buat sendiri? Coba dicek lagi sama setup, sama cara saya tadi trading ya, cara saya mapping buat trading plan sama teman-teman. Apakah Anda mencari area trading plan-nya sama seperti saya, seperti yang tadi? Kalau misalnya sama, Anda sudah berada di jalan yang tepat. Anda sudah tahu, Anda sudah entry dengan cara yang akurat. Jadi jangan lagi dipertanyakan, oke, ini aku bener nggak ya? Nggak usah dibanding-bandingkan. Mas Teguh, saya mau tanya dong, ini Mas Teguh ambil nggak ini? Nggak usah lagi, gitu ya. Anda sudah benar, gitu ya. Kalau cara tradingnya benar, seperti yang saya ajarin, seperti Mas Arya ajarin, Mas Angga, Mas Fadli misalnya ya, dengan rule-nya yang disampaikan ke teman-teman gitu kan, yang profitable ya berarti memang sudah benar gitu. Jadi nggak ada hal yang salah. Kalaupun misalnya terjadi loss, itu bagian dari trading. Teman-teman perlu akui bahwa ya memang terjadi loss. Mustahil kalau misalnya nggak ada terjadi loss, itu mustahil banget ya. Jadi mudah-mudahan ya dari video ini teman-teman sudah bisa terjawab dan membuat insight buat teman-teman bahwa trading itu ternyata bisa jadi hal yang mudah, hal yang seharusnya tidak perlu dikhawatirkan ketika teman-teman membuat setup. Nah, teman-teman ya, saya yakin di sini siapa yang masih belum paham banget dengan cara trading. Mas Teguh, saya masih bingung ini gimana caranya buat setup. Jangankan buat setup, boro-boro saya buat setup. Saya ngelihat rally base rally atau ngelihat tren misalnya ya kan. Ketika Mas Teguh bilang tadi di awal, ketika ngelihat ini SAUSD saya harus jadi buyer atau menjadi seller, saya bingung Mas Teguh, swear gitu ya. Maka teman-teman berarti perlu upgrade skill-nya lagi ya. Nah, kebetulan teman-teman ya, saya dalam waktu dekat ini akan mengadakan workshop secara offline ya, secara offline itu selama 2 hari teman-teman ya. Selama 2 hari yang mana hari pertama itu kemungkinan besar hari libur, tetapi hari kedua, nah ini mungkin teman-teman juga perlu berkorban ya untuk bisa ikutan workshop ini. Berkorban apa? Berkorban waktu. Waktunya karena apa? Hari kedua ini saya akan ngajarnya itu di hari aktif market ya, berarti hari Senin ya. Kalau misalnya hari Minggunya adalah hari pertama, maka hari keduanya adalah hari Senin. Biar apa? Biar kita bisa sama-sama langsung praktekkan bahwa cara trading kita itu sama, teman-teman ya. Cara saya trading Mas Arya, Mas Gofar, Mas Angga, Mas Fadli sama gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya dengan dengan kegalauan teman-teman apakah cara trading saya benar atau trading plan saya yang diambil ini salah atau benar, itu nggak perlu khawatir lagi ya. Nah, makanya dari itu kita buktikan di workshop ini ya kan selama 2 hari ini ya. Di sana ada saya yang ngajar, Mas Arya juga dan Mas Gofar juga, buktikan bahwa teman-teman juga bisa trading dengan cara yang benar ya. Untuk informasi lebih lanjut tentang workshopnya ya teman-teman ya, silakan hubungi teman-teman Edukasi Consultant ya. Itu ada di bawah kolom deskripsi ini ya. Atau kalau memang misalnya teman-teman udah ada yang kenal dengan teman-teman Edukasi Consultant-nya, ya monggo silakan di chat aja. Kata Mas Teguh ada workshop ya Kak, gitu ya. Mau tahu dong apa-apa aja workshop yang diterima gitu ya kan, yang didapetin apa aja selama 2 hari tersebut. Nah, silakan konsultasi aja langsung dengan teman-teman Edukasi Consultant-nya ya. Itu aja mungkin video dari saya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam cuan dari saya. Bye-bye.